Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini ingin mempresentasikan eh, penilaian kami terhadap hasil karya yang disusun oleh kelompok 8 yang mengangkat judul tinjauan pemanfaatan warning system sebagai antisipasi gempa di Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mahesa Jenar Bisa Kalvani, NRP 2042121198. Di sini saya akan membahas tentang judul abstrak ya, dan latar belakang yang disusun oleh kelompok 8. Sebelumnya, artikel dari kelompok 8 ini sudah menggunakan format atau template dari artikel JSH. Dari segi penulisan judul sudah baik dan sudah terperinci tujuan atau maksud dari masalah yang akan diangkat. Kelompok 8 membahas tentang pemanfaatan warning system sebagai antisipasi gempa di Indonesia. Judul sudah sesuai kriteria yang tidak lebih dari 20 kata serta tidak ada kata ambigu. Selanjutnya abstrak. Dalam karya ilmiah bagian abstrak berisi tentang masalah yang diangkat, tujuan dan metode yang digunakan dalam penyusunan artikel serta implikasi yang akan berdampak pada pembacanya. Dalam abstrak berisi 180 sampai 250 kata. Di sini kelompok 8 sudah menampilkan beberapa kriteria tadi. Lalu pendahuluan atau latar belakang. Kelompok 8 ini sudah cukup baik. Namun kurangnya literatur terdahulu yang mendukung artikel yang mereka angkat. Sehingga artikel ini cenderung opini dari si penulis. Juga terdapat kesalahan penulisan kapital pada kalimat pertama dan pola oleh karena itu pada paragraf keempat. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Haikal Amir Wasid Manyu, NRP 2042211105. Di sini saya akan membahas atau menilai tentang tinjauan pustaka serta metode yang digunakan atau yang disusun oleh kelompok 8. Nah, sebelumnya di sini ada saya membahas tentang tinjauan pustaka. Jurnal yang disusun oleh kelompok 8 ini belum sesuai dengan kriteria tinjauan pustaka pada artikel atau karya ilmiah. Di sini hanya berisi definisi dari setiap poin-poinnya saja dan tidak dicantumkan penelitian-penelitian terkini maupun sebelumnya yang mendukung dengan tinjauan pustaka yang mereka gagas. Tidak dicantumkannya kontribusi dari penelitian yang diangkat oleh kelompok 8 serta kontribusi dari sumber-sumber referensi yang mendukung atau relevan terkait penelitian yang mereka angkat ini. Maka dari itu, tinjauan pustaka ini tidak bisa menunjukkan posisi dari penelitian mereka. Apakah penelitian atau artikel ini termasuk artikel yang baru atau malah artikel ini mendukung penelitian sebelumnya ataupun menguji penelitian yang ada sebelumnya. Kemudian masuk ke metode penelitian. Pada metode penelitian dalam artikel ini telah diberikan beberapa informasi yang jelas terkait pendekatan yang digunakan dalam pengambilan data, yaitu pendekatan secara kuantitatif. Dan diberikan pula cara pengambilan atau memperoleh datanya, yaitu melalui analisa dari 10 jurnal yang relevan. Pada paragraf pertama ini sudah sesuai dengan tujuan dan masalah pada latar belakang sebelumnya. Namun, yang kurang di sini pada paragraf selanjutnya, dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ini tidak sesuai dengan bagian metode penelitian yang seharusnya dimasukkan pada bagian tinjauan pustaka. Jadi, metode yang digunakan ini masih belum sesuai, walaupun sudah memberikan informasi-informasi yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Sabit Al-Ghifari, NRP 204 9.
Jadi di hasil dan pembahasan dari yang artikel mereka buat, itu hasil dan pembahasan mereka lebih ke resume. Tidak ada kaitannya dengan latar belakang maupun bagian yang lain. Lalu hasilnya itu mereka tidak dituangkan ke grafik, padahal jikalau dituangkan ke grafik maupun seperti diagram ataupun lainnya, itu bisa digambarkan dengan baik. Lalu selanjutnya ke bagian kesimpulan, mereka tidak ada kaitannya dengan bagian-bagian sebelumnya, dan juga maksimal itu kesimpulan adalah 500 kata. Lalu di daftar pustaka, formatnya sudah sesuai. Namun mereka hanya mencantumkan 3, padahal harusnya itu 10. Mungkin sekian dari penjelasan atau penilaian yang telah kami lakukan. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih semua.